Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya Ian. Kali ini kita belajar dasar-dasar SketchUp ya. Jadi tahapan dari awal. Jadi kita akan sama-sama belajar dari awal SketchUp sampai ya bisalah menggambar sampai menggambar rumah gitu. Ya teman-teman, ini langsung saja saya gunakan SketchUp 2020. Jadi saya punya dua SketchUp di sini, 2013 sama 2020. Saya pakai 2020, dia lebih cepat karena 64 bit ya. Jadi penggunaan RAM-nya dia maksimal. Saya install yang 2013 juga ini karena saya menggunakan Lumion 8. Lumion 8 itu untuk file SketchUp 2020 dia tidak bisa membaca. Jadi maksimal 2015. Jadi dia cuma bisa baca sampai SketchUp 2015. 15 ke atas dia sudah tidak bisa membaca. Lumion 8 itu sudah tidak bisa baca file SketchUp di atas 2015. Nah, untuk awal kita belajar gimana sih SketchUp itu. Pertama, ini kita punya layout nih. Jadi pertama-tama ini dia toolbar standarnya. Saya banyak hilangin ikonnya karena saya pindahin ikon-ikon ini ke keyboard ini ya. Jadi tinggal pencet apa dia, misalnya push ini saya tekan X saja udah jadi, line untuk saya ketik L ya. Jadi ini bisa dirubah, nanti kita belajar itu di session berikutnya ya. Jadi awal ini kita belajar yang ada di ini aja, standar-standarnya dulu ya. Terus kita belajar awalnya ini SketchUp ini kita gunakan harus pakai mouse ya. Jadi mouse-nya ini fungsi-fungsinya dulu kita pelajari. Pertama untuk scroll. Jadi yang paling penting itu scroll. Jadi kalau kita scroll dia seperti ini, maju mundur. Ya, maju mundur. Terus kalau scrollnya ditekan, dia jadi orbit nih, bisa mutar. Jadi kita bisa memutar, misalnya kita punya objek, bisa diputar lihat kiri, lihat kanan, kita bebas ya. Nah, ini untuk scroll. Terus masih di scroll, kita kalau misalnya dicoba-coba saja teman-teman, kalau menggunakan scroll ini kita bisa gunakan shift. Jadi shift itu plus scroll itu jadi pan ya. Jadi tangan ini pan. Kalau kita tekan shift, tahan shiftnya, scrollnya ditekan juga, mouse-nya udah bisa digerakin. Nah ini dia hasilnya untuk bisa pan ya, istilahnya pan di AutoCAD juga dia pan. Nah ini bisa di scroll mundur, bisa ditekan shift, dia bisa di pan, lepas orbit ya, seperti itu ya. Nah terus di sini ada standarnya yang biasa digunakan itu untuk memulai. Biasanya dulu kita belajar line dan ini ya, set rectangle ya. Kalau di AutoCAD itu rectangle. Jadi kita langsung saja, misalnya ini kita delete aja ya guys ya. Jadi ini selalu nih pakai select ini. Kalau misalnya mau membatalkan juga bisa select ini dulu. Kebanyakan yang tadi ya, select ini, delete aja, mengganggu ya. Nah terus kita ingin membuat suatu bidang nih. Jadi sumbu X itu warnanya merah. Nah sumbu X itu merah. Kalau dia hijau seperti ini, berarti dia Y. Dia ke belakang, muka belakang. Kalau merah itu kiri kanan. Nah, kalau biru, ini biru nih. Nah, ini seperti ke belakang. Padahal ini kalau warna biru berarti atas bawah nih. Ini Z ya. Biru itu atas bawah atau Z. Nah, kita coba. Misalnya kita membuat garis 3 meter.
Rumah biasanya 6 meter ya lebarnya ya. Misalnya rumah 6 meter nih. Jadi tekan aja ke kanan sini 6 meter contoh aja ya. 6 meter. Ketik 6, enter. Nah, itu sudah 6 meter. Nah, terus untuk panjangnya ke belakang, misalnya bangunan itu standar sekarang itu 6 kali 12 ya, kecil sekali ya. Rumah sekarang itu misalnya 12, ketika aja 12. Ini penggunaan lain nih. Nah, ini merah udah kiri kanan. Kalau kita tekan shift, itu dia bisa nih, jadi seperti alat bantu meluruskan. Nah, kok kelihatannya kok kayak miring ya. Nah, ini bisa dicek dulu ke atas ini kan, di scroll, tarik atas, tekan scrollnya, nah, tekan shift biar dia ngepen. Nah, ini merah, tekan shift, terus luruskan. Nah, dia lurusin. Nah, tarik aja. Nah, seperti ini bidangnya 6 kali 12. 6 kali 12. Nah, seperti ini teman-teman. Untuk membuat suatu bidang, nah ukuran 6 kali 12. Anggap aja couplingnya 6 kali 12 ya tanahnya ya. Oke teman-teman, itu tadi cara menggunakan line. Ini ya, tanda pensil ini ya, lines. Terus bagaimana kalau kita menggunakan di sini namanya shape ya, atau rectangle. Misalnya kita klik ini rectangle. Nah, caranya kita misalnya ini kalau mau luruskan ya, ada warna merah titik-titik itu berarti dia lurus nanti. Kita klik dulu awal pakai di mouse ya, tombol kiri ya. Klik kiri, terus misalnya 6 kali 12 tadi 6. Nah, dia ini tandanya titik koma ya, 6. Coba dilihat di sini ya. Saya ulang ya. Jadi dicek di dimension sini. Misalnya 6, saya tulis ulang. Titik koma 12. Nah, dia ukurannya 6 kali 12. Bisa dicek ini ukurannya 6 kali 12. Sama ini ya. Jadi kalau misalnya membatalkan perintah itu biasanya pakai skip ya. Saya misalnya pakai ini tadi. Nah, ini misalnya salah, ini bukan ini, saya skip aja keluar ya. Oke, teman-teman, seperti ini. Terus untuk menghapus, misalnya saya mau hapus, ini pakai erase ya, erase. Ini hapus nih. Ini. Terus tekan select lagi tadi ya. Itu select itu spasi biasanya standarnya. Nah, lalu ini namanya ada push atau pull. Nah, ini untuk menaikkan. Ini kan sudah tadi satu bidang 2 dimensi. Nah, ini pakai scroll ya. Muter-muternya pakai scroll. Ini sudah ada bidang 2 dimensi ukuran 6 kali 12. Nah, terus misalnya kita mau buat rumah ukuran 6 kali 12. Tapi ini couplingnya nih. Coupling ini saya mau buat pagar dulu ya. Pagar dulu. Misalnya nih, kita pakai di offset dulu. Misalnya ini ya, offset ini. Biasanya tebal dinding itu teman-teman, saya biasanya pakai 13 ya, karena di lapangan itu bata itu rata-rata tebalnya 10 cm, terus plesteran itu 1,5 cm ya, kiri kanan plesteran 1,5 3 cm ya, 10 bata 3 cm plesteran plus acian dan catnya itu jadi 13 totalnya. Jadi saya buat 0,13. Lihat di distance ini ya, sebelah kanan bawah itu kita ketik 0,13. Jadi teman-teman, ini kalau di SketchUp agak berbeda dengan AutoCAD. Kalau AutoCAD itu komanya dia pakai titik aja, kalau ini benar-benar pakai koma. 0,13. Nah, seperti ini. 0,13. Nah, lalu kita coba kita push. Nah, push. Kalau misalnya ini ya. Ini kalau nge-push ini lihat ada yang ada titik-titik kayak gitu ya. Ada tandanya, berarti itu tengahnya, padahal yang saya mau push ini batanya. Nah, ini escape dulu, tekan ini. Nah,
kadang seperti itu. Kita ulang lagi pakai push pull. Nah, ini udah pas, kita klik kiri, tinggal naikin ya, kayak gini ya teman-teman ya. Naikin, misalnya tinggi tembok itu standarnya 3,5, ingat ya 3,5, enter. Nah seperti ini teman-teman. Kita finish lagi, ini select, pakai scroll, saya main scroll terus ya, orbit ya. Saya bantu ini terlalu ke atas, ini saya tekan shift biar ngepan ya, saya bisa tarik dia. Jadi belajar ini dulu ya, kita belajar membiasakan diri dulu menggunakan mouse dan shift ya. Ini select, udah dapat dindingnya. Depan itu biasanya kosong. Ini pengenalan aja, sedikit pengenalannya menggunakan push ya. Di push ini untuk menghapusnya kita tinggal tarik keluar sub. Nah, dia tinggal satu nih, tinggal diiris, hapus. Nah, dia dindingnya seperti ini teman-teman. Udah jadi bangunan 3 dimensi. Nah, 3 dimensi. Saya menggunakan scroll, pakai shift, pan untuk lihat kanan kirinya. Nah seperti ini teman-teman. Nah juga ada circle. Ini circle nih teman-teman nih, circle. Nah, ini bisa membuat lingkaran nih. Misalnya ini, tapi ini jari-jari teman-teman ya. Kita lihat tandanya itu warna hitam, itu berarti jari-jari. Misalnya kita mau buat diameter berapa, 3 meter. Kalau 3 meter berarti jari-jarinya 1,5 ya, bagi depannya ya 1,5. Nah ini berarti 3 meter nih teman-teman nih. Kalau kita ukur ini 3 meter. Nah, diameternya 3 meter. Tadi kita ketiknya 1,5 ya, jari-jarinya 1,5, diameternya jadi 3 meter. Nah kita lihat ini teman-teman, dia tidak berbentuk bulat sempurna. Kalau misalnya ini agak kasar, ini saya mau agak halus ini, jadi setelah kita ketik circle langsung ketik nih, misalnya semakin banyak side-nya, kita lihat di sebelah kanan itu, lihat 24 ya, jadi dia ada 24 line yang bergabung menjadi lingkaran. Kalau kita mau semakin halus ya semakin besar aja diketik, kita anggap aja kita tulis 100. Terus sebelum saya klik kiri, di bawah saya tulis dulu nih side-nya, tuh ada tulisan side 100 misalnya. Terus saya klik kiri, nah baru jari-jarinya misalnya tadi 1,5. Nah, lihat teman-teman, dia lebih halus lingkarannya ya, lingkarannya lebih halus. Kalau misalnya kita cuma mau buat persegi berapa, 5, nah, lihat tuh side-nya kita rubah 5. Nah, ini kita klik kiri, jari-jarinya 1,5. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi mau buat persegi berapa juga itu bisa gunakan circle ya. Jadi alat bantunya circle aja, dia punya jari, jadi punya sumbu tengah, tinggal dibagi aja. Misalnya kita mau buat segi 6, sebelum ini sudah radius, lihat kanan bawah itu sudah radius, berarti kita salah. Sebelum klik kiri di layoutnya, kita ketik dulu side-nya, misalnya 6, enter, titik, klik kiri maksudnya, kiri, nah udah pasang. Itu sudah ada tertulis on red axis 1,5. Itu kalau kita sering menggunakan perintah yang sama, dia otomatis membaca data terakhir ya, 1,5 tadi kita radiusnya, dia membacanya 1,5 juga. Langsung aja klik kiri ya, klik kiri. Nah seperti ini teman-teman. Nah seperti ini di extrude bisa pakai push ini, dinaikin berapa meter ya, belajar, bisa dicoba-cobalah di rumah ya, bisa dicoba. Nah, ini dulu mungkin pengenalan awal tentang SketchUp teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mungkin lebih expert ya, bisa komen di bawah, diajarin gimana caranya biar lebih kedepannya lebih baik lagi. Oke, baik teman-teman, terima kasih. Saya Ian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.